Satu dari kelemahan kita untuk membangun sumber daya manusia adalah sistem pendidikan kita ada yang, kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Ulang nggak? Pendidikan. Tak terima diberi nasihat, seorang siswa SMP membentak gurunya di hadapan temannya. Ternyata ayahnya punya jabatan. Surat terbuka untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Bapak tahu enggak kualitas generasi kita yang seperti ini? Kota Jawa Timur. Yogyakarta. 6 tambah 10 berapa? 60. Wocon. Yang komen-komen itu bilang saya menyalahkan pemerintah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Hari ini saya itu sedih sangat geng. Karena kenapa? Bapak Presiden kita Joko Widodo itu sudah pulang kampung dan digantikan oleh pemimpin kita, yaitu Prabowo Subianto. Mohon maaf hari ini saya itu tak membahas tentang Malaysia ya, karena ini demi memajukan negara kita Indonesia Raya, dan ini saya mendapatkan pemimpin yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran, diwakili seorang Gibran yang harus kita tingkatkan, yaitu tingkat SDM ataupun pendidikan di Indonesia. Ini harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan geng. Ini ada salah satu Wakil Menteri Pendidikan Indonesia yang terbaru ini memberikan program menurut saya itu bagus geng. Oke, kita tengok dulu macam mana. Satu dari kelemahan kita untuk membangun sumber daya manusia adalah sistem pendidikan kita ada yang, kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Nah, kalau kita boleh secara sistem, sebenarnya ada perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu adalah belajar pengetahuannya. Jadi learning about the knowledge itself. Nah, tetapi pendidikan tinggi itu adalah learning how to create knowledge. Belajar untuk bisa membuat ilmu-ilmu baru. Nah, yang sementara ini, yang kebanyakan pola yang kita sebagai masyarakat Indonesia berpikiran itu adalah pendidikan tinggi itu tidak beda secara kualitas dari SMA, cuman lebih sulit. Itu salah besar. Kepercayaan ya. Itu salah besar. Hanya spesifik aja kuliah itu. Iya, itu salah besar. Pendidikan tinggi di universitas itu adalah di mana sang pengajar meng-create knowledge yang baru. Itulah namanya kenapa pengajar, dosen itu adalah riset. Dan yang belajar itu belajar untuk bagaimana dia bisa meng-create ilmu-ilmu baru, meng-create pengetahuan-pengetahuan baru. Itu harusnya ada paradigm shift dari pemikiran kita, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan pemerintah saja, tetapi ini justru dari kita semua harus berpikir, inilah yang perlu kita, yang masih sama sekali tidak ada. Ya, memang geng, memang semua itu bukan dari kepemimpinan kita saja, tapi dari segi rakyatnya kita juga harus sadar diri, harus tahu macam-macam, dan jangan sampai anak itu sekolah karena tekanan dari orang tua ataupun paksaan dari orang tua. Memang di awal-awal itu kita menyuruh anak kita, tapi jangan sampai di orang itu terlalu kita manja, lalu di sekolah di tempat sekolah dia orang itu semena-mena geng. Karena kenapa geng? Ini ada salah satu video yang sungguh-sungguh sangat memalukan ya. Dari segi logatnya itu nampaknya macam orang Surabaya ya. Ini satu kampung dengan Kokori ya. Tapi entah kenapa Kokori tak bahas tentang ini. Ini sungguh memalukan geng. Karena
orang tuanya itu sebagai mempunyai pejabat ataupun jabatan di Indonesia, lalu si anaknya ini semena-mena di sekolahan, geng. Bahkan sampai-sampai melawan cikgu ataupun gurunya. Ini menurut saya memang kurang ajar dan tak punya adab, geng. Oke, kita tengok dulu videonya, geng. Ulang nggak? Kondisikan. Tak terima diberi nasihat, seorang siswa SMP membentak gurunya di hadapan temannya. Ternyata ayahnya punya jabatan. Dalam video yang beredar terlihat, seorang siswa tak terima saat ditegur gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Siswa tersebut pun mengajak gurunya berdebat dan menjawab pertanyaan dengan nada yang tinggi. Seorang warganet yang mengaku sebagai tetangganya mengungkapkan jika siswa tersebut merupakan anak kepala desa setempat. Hal ini pun membuat warganet geram. Banyak yang meminta agar siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah karena kelakuannya sudah di luar batas. Delok itu pekerjaanmu. Iya itu delok. Ulang nggak? Kondisikan. Iku wis kok kumpulno nang Bunda. Kawan. KPN. Aku iki saat nang sampai. Nah, itu nggak sampai kan? Tahu begini mari lu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, jadi lek Bunda ngajar sama ndak ngrungokno ta? Lah rungokno. Gak tau ngrungokno. Yo, Terus sama nopo gunane sekolah? turu. Turu ndek ndi? Di pendeman. Pendeman iki. Kuburan. Hah? Sentono. Oh, ndek Sentono. Yo. Di kuburan. Iya. Oh, sampean keping turu ndek kuburan kan? Iya. Lah terus sampean apa kok ndek kene? Lho, sekolah. Lho, cari kepingin ndek Sentono di kuburan. Ya ayo ning sentono gua dulu. Kan pantal aku. Lho, aku takok unit 3. Golek ono dewi. Lho kan kon sing ngerjakno aku gurune, lha apa kon aku kon goleki dhewe. Lah kan aku semua ndak ngerjakno. Lho, lah kan berarti sekolah iku ndak ngerjakno blas. Ya. Lho terus lha apa kon kok sekolah lek gak ngerjakno blas? Kan Itu menilai aku. aku kan berhak takon ya, Nak. Berhak gak dikatakan. Masya Allah, geng. Astagfirullahaladzim. Masih ada ya murid-murid yang macam ini, geng. Kalau ada hal yang macam ini, apa kita masih menyalahkan cikgu? Tak kan? Apa kita mau menyalahkan pemerintah kita? Tak juga kan? Ini yang disalahkan siapa? Orang tuanya sendiri, geng. Dan tadi itu ya, orang tuanya itu kan sebagai Pak Lurah ya, ataupun kepala kampung lah kalau di Malaysia, yang sepatutnya itu boleh untuk contoh para masyarakatnya karena sebagai pemimpin. Akan tetapi ini disalahgunakan, malahan nama, pangkat ataupun jabatan orang tuanya, dia orang itu semena-mena, bahkan berani melawan cikgu dan gurunya. Saya tengok pun geram, dan kasihan kepada cikgunya. Cikgu itu sudah letih, capek, bukan hanya mengurusin satu murid, puluhan bahkan ratusan murid. Jadi dia sudah letih, sudah capek, ditambahin macam ini. Jadi saran saya ya, jangan mentang-mentang kita ini mempunyai jabatan lalu merasa berkuasa dalam segala hal. Jangan. Sangat sepatutnya dikasih jabatan itu bertanggung jawab, karena jabatan itu lebih berat, geng. Tanggung jawab itu lebih besar. Jangan hanya diambil untuk nama saja. Kenapa ini saya salahkan orang tuanya sendiri, geng? Karena pendidikan itu yang paling utama itu di rumah, dari orang tuanya sendiri. Orang tua itu harus mengajari kepada anaknya tentang kesopanan, adab yang paling utama. Pendidikan di sekolahan itu hanyalah sebuah tambahan yang pada intinya kita sebagai orang tua, kita juga harus tahu sedikit-sedikit tentang pendidikan. Apalagi yang pertama itu soal adab. Jadi apabila nanti anak itu bertanya kepada kita, kita pun boleh jawab. Dan kita boleh memberi contoh kepada anak-anak kita sendiri, geng. Dan bukan hanya ini saja, geng. Banyak program-program pendidikan di Indonesia yang menurut saya itu gagal. Dan ini netizen Indonesia
menyebutkan nama Bapak Presiden baru kita, Prabowo Subianto, meminta kepada Bapak Presiden kita untuk memperbaiki program pendidikan di negara kita, Indonesia. Surat terbuka untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Mohon maaf sebelumnya Pak, Bapak tahu enggak kualitas generasi kita yang seperti ini? Kota Jawa Timur. Yogyakarta. 6 tambah 10 berapa? 60. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Jawa Barat. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Bali. Apa? Bali. Miris ya Pak, bayangkan di 15 tahun ke depan, apa jadinya negara kita? Tolong untuk kualitas pendidikan lebih ditingkatkan lagi Pak. Saya tidak tahu, pendidikan zaman sekarang itu bagaimana. Dan saya dengar-dengar, tidak naik kelas dihapuskan. Bukannya itu membuat kualitas anak didik menjadi semakin rendah. Beda jauh loh Pak, pendidikan zaman sekarang sama zaman dulu. Tolong dikerasi lagi untuk cara mendidik siswa. Biar Indonesia ini bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih cemerlang. Kalau kualitas seperti mereka gitu, malu kita Pak di mata dunia. Jangan hanya mengutamakan isi perut dan makan rakyat Indonesia Pak. Kualitas pendidikan juga harus diperhatikan. Utengi wareg, tapi otaknya bodoh. Malu sama negara tetangga Pak. Memang malu geng, saya pun juga malu dengan negara tetangga jiran kita di Malaysia ya. Di sana itu pendidikan itu sangatlah diutamakan geng. Apabila anak itu tak berangkat sekolah ataupun tak kasih pendidikan kepada anaknya di rumah, itu orang tuanya boleh kena penjara geng, kena denda dan dipenjarakan oleh kerajaan Malaysia. Seketat itu di Malaysia geng. Oke, saya akan bercerita pendidikan di sejak zaman saya dahulu geng ya. Di zaman saya itu kalau kita tak mampu, kalau pemikiran setiap siswa itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda geng. Kalau seorang siswa pemikiran kita ini tak mampu untuk mengejar pendidikan itu di zaman saya dahulu itu tak dinaikkan kelas, biar berhenti di situ. Tujuannya apa? Biar lebih bersungguh-sungguh lagi agar giat untuk belajar. Akan tetapi kalau saat ini itu semuanya sudah dihapus geng. Karena apa? Karena kemarin-kemarin itu pernah ada kejadian karena tak naik kelas lalu dibully, diolok-olok, diejek oleh kawan-kawan dan juga orang sekelilingnya ataupun jiran-jirannya. Lalu orang itu memberanikan, mohon maaf, menggantung diri. Karena pemerintahan kita ini juga takut semakin besar hal-hal yang macam itu, maka menghapuskan tak kenaikan kelas geng. Dan Indonesia itu mencontoh program di Finlandia. Dan apa yang terjadi, dampaknya itu macam mana? Malahan macam ini, seperti yang ditanyakan oleh mbaknya tadi. Dan ini ada juga salah satu netizen Indonesia yang membahas soal itu geng. Kita lanjutkan dulu videonya ya. Benar, emang gak bisa baca sama sekali tapi tetap naik kelas, karena kalau dinaikkan kelas katanya kasihan kalau dibully. Wocon. Yang komen-komen itu bilang saya menyalahkan pemerintah. Aku ngekei masukan. Akeh wong goblok nang Indonesia. Kalian jadi orang tua yang ngono. Pingin anaknya berkualitas, ditegesi, dikerasi, dididik jadi anak bener. Tak terima, lapor polisi. Selama tidak keluar darah ki aman. Delok militer didik sekeras mungkin. Tadi rumangsamu Pak Prabowo itu pendidikannya ya apa? Keras. Wong tua zaman saiki diseneni, dibentak, dihukum gak trimo. Gak bisa didik anak dengan benar, dititipno guru, dididik ra trimo. Ajarano dhewe anakmu, anak salah iki ya disalahno, gak dibelo. Gemes aku ya ndelok wong tua zaman saiki. Aturan dihapusnya tidak naik kelas itu tidak membentuk mental yang kuat. Tidak terbentuk mental untuk aku ya apa carane ya anakku tawadul, maka kak dihukum sama Pak Guru. Kenapa kak? Sudah dikasih hafalan ndak hafal? Terus jawabanku, syukur. Siapa suruh bodoh? Lapor polisi. Ngono kepingin anake boy, anake pinter, angel. Nah, hal-hal macam ini geng, ini contoh kalau SDM itu rendah. Kenapa saya cakap macam itu? Karena hanya teringin menang sendiri dan tak mau dipandang orang itu gimana ya, tak mau belajar dari kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Yang namanya orang tua ya, menyekolahkan anak, mempasrahkan anak kepada sekolah ataupun cigu, sudah terserah cigu lah, mau diapain terserah, saya sudah menyerahkan anak saya kepada cigu, yang penting boleh menambah pengetahuan, yang terutama itu adab.
Apabila anak saya degil, saya itu ikhlas diapakan. Janji tak sampai dalam kekerasan yang keterlaluan. Itu yang bagus, geng. Tapi apa yang dilakukan oleh para wali-wali saat ini, geng? Dia orang kalau anak dibentak oleh cikgunya, laporkan polisi. Kalau anak kena hantam sikik aja karena itu sebuah pelajaran, sudah dilaporkan polisi. Dibully oleh kawan-kawannya, sudah dilaporkan polisi. Nah, kalau semuanya dibela macam itu, anak itu semakin lama semakin menjadi, geng. Gak ada takutnya. Makanya dari itu anak itu sering membantah ya, karena hal-hal yang macam itu, karena merasa dibela oleh orang tuanya sendiri, sementara orang tuanya itu menurut saya salah kaprah itu, geng. Oke, saya kasih bocoran ya, geng. Di negara jiran kita, di Malaysia, di sana itu apabila orang tua menyekolahkan anak itu jadi dipasrahkan, macam itu. Dan program di sana itu sangatlah bagus, geng. Ada bus penjemputan. Lepas itu di sana di sekolahan murid tak boleh keluar dari sekolah karena di sekolah di sana semuanya itu ditaruh gate, tak ada yang terbuka. Jadi sangatlah aman dari segi keamanan di sana itu, geng ya. Jadi orang tua di rumah itu sudah nyaman, nak beraktivitas mau kerja apapun nyaman, dan kita karena sudah dipasrahkan kepada orang tua. Dan apabila si anak itu nanti itu dihukum kepada gurunya ataupun cikgunya, apa yang dilakukan orang tua Malaysia sana, geng? Bukannya membela, tapi mengajari. Seperti contoh dihukum karena tak hafal ataupun tak boleh mengerjakan soalan ini. Nah, nanti malam tambahin pelajaran biar esok menjalankan pelajaran di sekolah lebih lancar lagi. Macam itu kalau SDM tinggi, geng. Setahu saya ya, karena kan Malaysia itu juga luas, tapi setahu saya memang rata-rata di Malaysia itu macam itu. Dan guru ataupun cikgu di Malaysia itu sangatlah tegas, bertanggung jawab, bukan main-main. Jadi yang pada intinya di Malaysia ini ya, dari segi pemimpin ataupun kerajaannya itu sudah memberikan program yang macam itu. Lalu sebagai cikgu, karena cikgu sana itu gajinya itu bukan murah, geng, cukup besar juga ya. Dikasih gaji yang segitu, dia orang itu benar-benar amanah, bertanggung jawab untuk mengurusi murid-muridnya. Begitupun dari wali muridnya, dia pun juga sadar diri. Karena anak saya ini teringin mendapatkan ilmu, kalau pasrahkan ke sekolah. Entah di sekolah itu mau dibuat apa. Yang penting jangan sampai anak tersakiti yang berlebihan itu. Jadi semuanya itu kompak. Dan kerajaan Malaysia itu memberikan program macam itu juga disesuaikan dengan kemampuan ataupun SDM kita. Nah, kalau di Indonesia solusinya itu macam mana, geng? Karena di Indonesia ini ada sebagian yang sudah kelewatan. Menurut kalian macam mana cara mengatasinya? Dan semoga saja ya, dengan kepemimpinan yang baru ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, semoga beliau boleh mendapatkan solusi dalam mengenai hal ini, yang terutama menurut saya itu pendidikan dan juga kesehatan. Karena tanpa ada pendidikan kita tak punya adab, dan kalau kita tak punya adab boleh menyakiti orang lain tanpa ada merasa bersalah. Yang kedua yaitu kesehatan. Tanpa ada kesehatan kita mau beraktivitas macam mana, betul tak? Oke, itu sajalah saran saya ataupun suara saya sebagai rakyat kecil di Indonesia ya, karena ini menjalankan presiden baru ya. Semoga ini pastinya kan program-program di Indonesia ini akan diperbarui. Semoga aja lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu juga baik, tapi semoga yang ke depan ini akan lebih baik. Jadi apa salahnya kalau saya itu meminta doa kepada orang semua, orang Malaysia juga, semoga Indonesia ini boleh maju, sejahtera, aman, damai, tentram, dan SDM rakyat kita ini lebih tinggi lagi, dan juga agar tak ada hujatan-hujatan antara satu sama lain, karena hujatan-hujatan itu menurut saya juga karena SDM-nya itu rendah. Itulah menurut saya. Kalau menurut orang macam mana, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya.
Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.